Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, saya menyapa dari gereja di tempat ini. Sungguh sukacita yang luar biasa. Saya percaya di malam hari ini berkat Tuhan tercurah atas kita semuanya, baik di tempat ini, di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami percaya lawatan yang dahsyat yang dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu tentunya. Mari kita satu dalam doa, kita akan buka ibadah pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kesempatan, buat setiap waktu, buat setiap hari yang Kau berikan. Kami percaya setiap hari yang Kau beri semuanya berharga. Dan biarlah kami mempergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Di malam hari ini kami percaya ketika kami memuji membesarkan nama Tuhan, lawatan yang dahsyat terjadi di tempat ini, terjadi di rumah-rumah kami, terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya ada berkat yang luar biasa, baik jasmani dan rohani ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga setiap pujian penyembahan yang dinaikkan, berkati pemberitaan firman Tuhan, dan kami percaya semuanya Tuhan, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur di malam hari ini, dan kami akan buka ibadah pada malam hari ini hanya di dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara yang berkati Tuhan, mari malam hari ini kita mau siapkan kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita. Terima kasih Tuhan.
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami mau katakan hanya Kau Tuhan. Tuhan penolongku, Kau yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami percaya Tuhan, sungguh ku berserah, percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Ini iman kami Tuhan, Tuhanku terlebih. Kami mau katakan Engkau yang terlebih besar dari apapun Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan kami yang terlebih besar.
janji-janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari saudara nyanyikan pujian ini dengan iman. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, Kami dapat di dalam-Mu Tuhan. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau terus mengatakan bahwa Engkau Tuhan kami yang besar, yang sanggup menolong kami, yang sanggup menyembuhkan kami. Kami mau taruh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah. Ku
Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa buat setiap kesempatan yang Kau berikan untuk kami datang memuji membesarkan nama-Mu, juga kesempatan kami menerima berkat firman Tuhan di dalam hidup ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, baik pembicara maupun yang mendengar, dimanapun kami berada, ada berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Kami percaya setiap yang menerima firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, firman-Mu hidup dalam hidup kami, firman-Mu menjadi iman yang membuat kehidupan kami menjadi kehidupan yang berarti. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, dimanapun kita berada. Puji Tuhan, di hari Kamis yang luar biasa ini, Tuhan memberkati kita semuanya dengan berkat yang luar biasa. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 10. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Demikian firman Tuhan yang dibacakan. Iman mempunyai rekan kerja atau mitra kerja yang solid, sekaligus kerabat, namanya yaitu taat, sehingga dia dapat melakukan perbuatan yang kadang di luar logika manusia. Kita baca Abraham, contoh nyata tokoh iman, bahkan gelar yang diberikan kepadanya, Bapa orang beriman. Bisa dikatakan puncak keimanan yang terbukti, pencapaian teruji ada pada Bapa Abraham. Iman dalam pekerjaannya bekerja sama atau bermitra dengan ketaatan untuk mendapatkan hasil akhir, yaitu bukti yang terlihat menjadi fakta yang terlihat. Ya, iman kadang tidak bersinergi dengan logika kita, bahkan kadang berseberangan, terkadang juga abstrak, blind atau buta. Bahkan terkadang kita harus wait and see, membutuhkan kesabaran untuk waktu yang tak ditentukan. Iman Abraham bekerja sama dengan ketaatan dalam bersinergi. Setiap makhluk hidup akan bekerja sama dengan makhluk hidup yang lainnya dalam kehidupan. Kita kenal itu dalam istilah, kalau kita duduk di bangku sekolah ada namanya simbiosis, ya. Simbiosis kita kenal ada 3, ya, yaitu mutualisme, yaitu suatu hubungan yang saling menguntungkan antara dua makhluk di mana keduanya mendapatkan keuntungan bersama. Kedua yaitu komensalisme. Komensalisme ini berbicara yang satu mendapat keuntungan dan yang lain tidak dirugikan. Yang ketiga yaitu parasitisme, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang satu merugikan yang lain, ya. Semua hubungan dengan makhluk hidup di dunia ini, baik manusia, hewan, tumbuhan, tidak lepas dari 3 jenis simbiosis di atas. Manusia kadang hanya fokus pada hubungan manusia dengan manusia, tetapi secara keseluruhan, tumbuhan, hewan merupakan makhluk yang bersimbiosis dengan manusia. Ya, kita lihat coba contohnya. Nuh ketika di dalam bahtera, di mana kita tahu di dalam bahtera itu ada air bah, dan kemudian Tuhan membawa Nuh ke suatu masa yang akhirnya air bah itu surut. Nuh memakai burung gagak dan burung merpati untuk mengetahui surutnya air di bumi. Manusia zaman sekarang kemudian kadang salah memetakan.
Mereka akan mengatakan burung gagak mungkin sebagai simbol yang tidak baik, sedangkan merpati simbol yang baik. Namun kalau kita membaca Alkitab, secara keseluruhan Tuhan memakai burung gagak juga untuk memberi makan Nabi Elia. Ya, ini merupakan penilaian manusia kadang bersifat subjektif. Siapapun kita, apapun status kita, mungkin kita tidak seindah merpati. Tuhan mau memakai kita sebagai mitra kerjanya. Hari ini kita akan berbicara hubungan manusia dengan Tuhan melalui suatu jembatan yang menghubungkan, yaitu iman. Contoh Alkitab sebagai dasar kita belajar hari ini dari Bapak Abraham. Tuhan menawarkan hubungan mitra dengan Abraham. Hubungan itu menghasilkan yang namanya iman. Hubungan kerjasama tentunya mendatangkan keuntungan. Dan pastilah kita mengharapkan simbiosis itu adalah mutualisme atau perfect ya, seperti itu. Yesus pernah berkata, Bapakku adalah pengusaha atau businessman ya. Yang jelas hubungan bisnis tentunya menginginkan mutualisme keduanya belah pihak. Orang kalau sudah berbicara tentang bisnis, pastilah menyinggung yang namanya hukum ekonomi. Hukum ekonomi dunia mengatakan pengeluaran yang sekecil-kecilnya, keuntungan yang sebesar-besarnya. Berbanding terbalik kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6, di situ dikatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hukum ekonomi mengajak orang untuk hemat pangkal kaya. Pengenalan akan Allah akan membuat kita bijaksana dalam menyingkapi hukum-hukum apapun, termasuk hukum di dalam dunia ini. Bijaksanalah di dalam mengelola kehidupan yang Tuhan beri. Orang dunia ketika menelaah yang salah dari hukum ekonomi, hati-hati. Lama-kelamaan orang akan menjadi sahabatnya yang namanya si pelit atau si kikir. Orang Manado sebut namanya sekakar. Sahabat lainnya juga yang sevisi bisa dikatakan si pembohong. Cari untung dengan cara berdusta ya. Banyak barang yang kadangkala dijual palsu dibilang asli. Ini suatu yang tidak baik. Yang penting mendapatkan cuan katanya. Karena yang asli pasti harganya lebih mahal daripada yang palsu. Saudara, kita sebagai orang yang percaya, saudara yang kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada namanya juga yang lain, saudara dari si pelit ini, namanya tamak. Tamak berbeda dengan pelit dan kikir. Si tamak ini tidak pernah puas dengan apa yang dia capai. Dengan apa yang dimilikinya, dia akan mengejar terus kekayaan. Sampai dia lupa bahwa semuanya ini akan ditinggalkan, alias tidak dibawa kalau mati. Demikian bijaksanalah dalam mengelola utang, karena pada awalnya ketika orang berutang akan terlena dengan begitu banyaknya uang yang bisa dia belanjakan. Tapi pada akhirnya dia akan menyesal ketika suatu saat dia kurang bijaksana di dalam mengelola akan pinjaman tersebut. Dia akan disebut pailit ya. Kembali ke firman Tuhan, kita belajar dari Bapak Abraham. Pertama-tama di sini ada perintah untuk dia pergi ke negeri yang akan menjadi milik pusakanya. Yang ajaibnya di sini, Abraham tidak tahu mau dibawa kemana. Ya, kalau ada lagu mengatakan mau dibawa kemana hubungan kita, nggak jelas ya. Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang mau panggil kita bekerja sama tetapi tidak jelas mau usaha apa, dengan iming-iming bagi hasil untung besar tapi tidak jelas untuk usaha apa, saya mau katakan kalau dengan manusia jangan mau dibodohi, tetapi dengan Tuhan saudara harus percaya Tuhan tidak pernah membodohi. Justru ketika kita datang dan mengakui kebodohan kita, di situ Tuhan akan memberikan kita hikmat. Ya, ada sesuatu pepatah yang mengatakan, saya pernah terima dari seorang guru besar yang pernah mengajar kami, itu berkata demikian, kepada Tuhan aku percaya, yang bukan Tuhan harus bawa bukti. Ya, ini kata ini melekat dalam kehidupan saya. Di sini kita harus ujilah segala sesuatu, bahwa di hadapan Tuhan jawaban doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya, jadi untuk sesuatu yang bukan dari Tuhan, apa itu manusia, kita harus perlu diuji. Ya,
segala sesuatunya. Tetapi perintah Tuhan yang luar biasa yang datang dalam kehidupan kita sudah pasti teruji. Dari Bapak Abraham kita akan belajar 3 hal yang spesifik yang patut kita teladani, ya. Yang ini adalah pembahasan kita yang pokok, ya. 3 hal spesifik yang harus kita teladani. Yang pertama adalah berbicara tentang integritas. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Contoh pendekatan integritas adalah sebagai berikut, supaya saudara, Bapak, Ibu, Saudara bisa mengerti. Itu adalah contohnya itu selalu bisa menepati janji, ya. Kalau ada orang bersifat pelin-pelan, ya. Orang berintegrasi itu berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat, ya. Bapak Abraham memiliki integritas yang luar biasa dalam hidupnya. Abraham tahu kalau Tuhan suruh pasti ujungnya baik. Maka Abraham taat dan do it. Go. Walaupun terkadang blind, dia nurut saja, ya. Masih ingat cerita orang buta yang berseru kepada Yesus, "Anak Daud, kasihanilah kami." Saat kita buta akan hari esok, mintalah belas kasihan Tuhan. Kita asking God, maka engkau akan melihat hari esok itu sebagai keindahan, ya. Saya teringat suatu pujian yang berkatakan, "Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya." Itulah yang disebut integritas. Yang kedua, kita berbicara yang dari Bapak Abraham adalah suatu kecerdasan. Kecerdasan dunia berfokus pada pengetahuan diri sendiri. Berbeda dengan kecerdasan ilahi yang berfokus kepada Tuhan itu sendiri. Contohnya begini, kita belajar dari Rasul Petrus. Petrus tahu bahwa dia adalah seorang nelayan senior, ya. Dia memiliki pengalaman, dia mengerti akan ilmu perairan, dan juga untuk menangkap ikan adalah makanan hari-hari bagi Petrus. Petrus seorang profesional di bidangnya. Namun ketika semalaman Tuhan izinkan tidak menangkap ikan, sudah capek, ngantuk, kedinginan mungkin, dengan kekecewaan mungkin, ya. Tiba-tiba ketika itu hari yang mulai siang, sudah semalaman berlalu, hari sudah mulai siang, ada seseorang di pinggir pantai berseru, "Tebarkanlah jalanmu, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Apakah kita kalau jadi Petrus mau mengikuti perintah tersebut? Secara logika nggak mungkin, dan masuk akal, dan bla 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 bla, ya. Ada hal yang menarik di sini. Tebarkanlah jalamu di sebelah kananmu. Ada beberapa gambar yang Bapak Ibu bisa lihat mungkin di layar, ya, yang akan muncul di layar. Secara logika, Petrus yang right-handed, ya, atau yang bekerja dengan tangan kanan, ketika menebarkan jala, pasti akan mengayunkan jalannya itu, ya, dari kanan dan membuangnya ke kiri dari perahu. Berbeda dengan orang yang left-handed, ya. Dia left-handed, dia akan membuang jalannya itu dari kiri ke kanan, ya. Tapi berbeda dengan perintah Yesus pada waktu itu, berlawanan terbalik dengan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh Petrus. Namun hal itu yang dilakukan oleh Petrus dan dia mengikuti apa yang diperintahkan. Tebarkanlah jalamu di sebelah kananmu. Terjadi kita jika bersandar pengertian kita sendiri,
yang tidak masuk akal, ketika kita mulai menaruh itu kepada pemikiran Kristus, kita akan melihat hasil yang luar biasa. Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri." Egomu, kepandaianmu, kehebatanmu haruslah kau letakkan di bawah kaki Yesus. Ketika kita mau belajar mendengar dan melakukan, maka kita akan melihat hasil yang baik seperti Petrus melakukan apa yang Yesus perintahkan dan dia menarik hasil ikan yang luar biasa. Demikianlah yang dilakukan Abraham. Sesuatu yang belum diketahuinya, sesuatu yang belum dilihatnya. Namun Abraham percaya apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan pasti terjadi. Walaupun logika Abraham mungkin berkata, "Dah masuk akal, dah mungkin, sulit dan sebagainya." Ya, tetapi Abraham taat. Dia melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Hal yang ketiga yang dimiliki oleh Bapak Abraham itu berbicara tentang energi. Energi itu berbicara tentang sesuatu yang dari dalam dan keluar dan menghasilkan sesuatu yang berdampak dan berguna. Energi ini bisa berdampak positif, bisa juga memberikan dampak yang negatif. Kita tahu bahwa ada namanya energi nuklir. Contoh nuklir ini merupakan energi ketika dimanfaatkan dengan baik akan menghasilkan energi yang murah, bisa menjadi pembangkit listrik yang baik. Namun nuklir ini bisa menjadi malapetaka jika di tangan yang tidak tepat. Manusia juga memiliki iman di dalam dirinya. Bisa juga disebut adalah energi di dalam dirinya. Abraham memiliki energi positif yang olehnya atau lewat Bapak Abraham semua bangsa beroleh berkat, ya. Kalau kita baca di Galatia 3 ayat 8 tertulis dalam kitab suci, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Dan pada akhirnya mari kita baca di dalam Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Mari kita mencontohi contoh iman seperti Bapak Abraham. Duplikasikanlah hidup kita lewat energi positif atau iman yang kita legasikan dari firman Tuhan ini, kita pelajari pada hari ini. Abraham dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, Abraham tinggal dengan Ishak dan Yakub yang adalah keturunannya yang menerima legasi iman. Dan kita tahu bagaimana kehidupan Ishak, Yakub dan hasil iman dari hasil iman orang tuanya. Ya, mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka menjadi orang-orang contoh yang luar biasa. Bukan hanya dari segi secara materi, tetapi dari segi kerohanian, keimanannya yang luar biasa. Kiranya di malam hari ini, kita sama-sama belajar dari contoh iman yang luar biasa dari Bapak Abraham yang memberikan legasi iman yang luar biasa. Demikian pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, juga buat firman yang Kau berikan dalam kehidupan kami, untuk kami belajar dari Bapak Abraham, bagaimana suatu iman yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berikan kami iman juga ya Tuhan, sehingga ketika Engkau datang kedua kalinya ke muka bumi ini, Engkau mendapati ya Tuhan iman dalam kehidupan kami. Diberkati kami semuanya, dimanapun kami berada. Kami percaya perlindungan, kasih kebaikan Tuhan. Engkau memberkati dengan kesehatan, Engkau memberkati dengan semua yang baik. Setiap hari kami tidak berkekurangan dengan segala kebaikan Tuhan. Dan di malam hari ini Tuhan, kami akan memberi persembahan. Engkau memberkati setiap tangan yang memberi dimanapun kami berada. Ada berkat Tuhan yang menyertai, setiap perlipat kali gandaan terjadi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka semuanya Tuhan tambahkan yang baik jadi atas setiap kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur
Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, tentu kita sudah diberkati lewat sharing firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan dan memberkati melalui pembicara kita yang luar biasa. Welcome to GAB Online Service. Selamat bergabung untuk semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Sambil persembahan dijalankan, mari kita dengarkan pengumuman jadwal sepekan. Morning prayer setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apostolic prayer setiap Kamis live di YouTube pukul 19.30 malam. Pada hari Sabtu ada fasting prayer yang diadakan di rumah masing-masing pada pukul 12 siang dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk ibadah Great Sunday live di YouTube channel GAB Gorontalo pada pukul 9 pagi. Pastikan saudara-saudara mensubscribe YouTube channel kami agar saudara mendapatkan notifikasi saat ibadah dimulai. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan dapat melalui dua cara, yaitu jemaat bisa menghubungi bendahara gereja atau bisa langsung diserahkan ke pastori menggunakan amplop. Cara yang kedua, dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 7975007111 atas nama Stefan Anggriawan. Diharapkan semua jemaat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, serta mengikuti perkembangan informasi tentang pelayanan gereja melalui media sosial Gereja Allah Baik, Instagram dan Facebook GAB Gorontalo. Jemaat Tuhan jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, dan social distancing. Sekian pengumuman malam ini. Salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. God bless you all. Baik saudara, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku
Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan dan pujian penyembahan, amin. The power of faith. Di dalam the power of faith apa saudara? Ada dua energi. Energi positif dan energi negatif. Energi itu berasal dari dalam. Sudahkah hati saudara, pikiran saudara, hidup saudara memiliki energi positif? Energi positif bisa berdampak buat orang lain. Yes, itu inti firman Tuhan pada malam hari ini. Diberkati hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama akan akhiri ibadah apostolic prayer pada malam hari ini. Tentunya dengan berkat Tuhan dan dengan penuh sukacita. Dimanapun saudara berada pada malam hari ini, sama-sama kita angkat kedua tangan dan saudara akan terima berkat. Bapa, kami mengucap syukur. The power of faith. Iman yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu berasal dari Roh-Mu yang kudus. Setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, meteraikan firman ini tinggal tetap atas kami. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan engkau keluar. Allah menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tangan ini, dengan memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, maka kau akan terima berkat, sukacita, damai sejahtera yang tidak akan pernah bisa dibeli. Tinggal tetap atas keluarga, rumah tanggamu, dan atas hidupmu. Terimalah berkat, terimalah sukacita, terimalah kebahagiaan, terimalah kesembuhan ilahi, terimalah pemulihan turun atas engkau mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.